Sahabat-sahabat terkasih, di penghujung tahun ini, saat kita merenungkan perjalanan yang telah kita lalui, marilah kita berhenti sejenak. Kita bersyukur atas setiap suka dan duka, setiap pelajaran dan berkat yang telah kita terima. Malam ini, kita akan merenungkan satu pesan penting. Lakukan apa yang membawa perdamaian, yang terinspirasi dari Mazmur 120. Bacaan Mazmur 120 ayat 1-2. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta, dari lidah penipu. Pemazmur memulai dengan seruan kepada Tuhan di tengah kesesakannya. Ia memohon agar dilepaskan dari orang-orang yang penuh dengan dusta dan tipu daya. Mungkin kita juga pernah merasakan hal yang sama, dikelilingi oleh konflik, perselisihan, atau bahkan kebohongan. Dalam refleksi akhir tahun ini, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita pernah menjadi bagian dari konflik atau perselisihan? Apakah perkataan atau tindakan kita pernah menyakiti orang lain? Jujurlah, karena pengakuan adalah langkah pertama menuju pemulihan dan perdamaian. Bacaan Mazmur 120 ayat 6-7. Aku cinta kepada perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, mereka menghendaki perang. Aku ini cinta kepada perdamaian, tetapi sia-sia aku berkata-kata. Pemazmur menyatakan cintanya pada perdamaian, tetapi ia merasa upayanya sia-sia karena orang-orang di sekitarnya justru menginginkan peperangan. Mungkin kita juga pernah merasakan seperti itu. Kita ingin menciptakan suasana harmonis, tetapi justru terjebak dalam konflik yang tak berujung. Dalam akhir tahun ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar mencintai perdamaian? Jika ya, maka kita harus lebih aktif dalam mewujudkannya. Perdamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi harus kita perjuangkan dengan tindakan nyata. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membawa perdamaian? 1. Jaga perkataan. Hindari perkataan yang kasar, menyakitkan, atau menghasut. Berbicaralah dengan lembut dan penuh kasih. Ingatlah, lidah memiliki kuasa untuk membangun atau menghancurkan. 2. Bersikap empati. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain, bahkan jika kita tidak setuju dengan mereka. Berikan perhatian dan dukungan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. 3. Memaafkan. Lepaskanlah segala dendam dan sakit hati. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. 4. Menjadi pembawa perdamaian. Jadilah orang yang aktif dalam mendamaikan orang-orang yang berselisih. Berikan solusi yang adil dan bijaksana. Dalam beberapa hari ke depan, sebelum kita memasuki tahun yang baru, mari kita membuat komitmen untuk melakukan apa yang membawa perdamaian. Mari kita menciptakan suasana yang harmonis di keluarga, tempat kerja, dan komunitas kita. Doa. Ya Tuhan, di akhir tahun ini kami merenungkan perjalanan hidup kami. Kami mengakui bahwa kami seringkali gagal dalam menciptakan perdamaian. Ampunilah kami atas segala perkataan dan tindakan kami yang telah menyakiti hati orang lain. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk melakukan apa yang membawa perdamaian. Bantulah kami untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Selamat beristirahat, sahabat-sahabat terkasih. Semoga kita semua dapat memasuki tahun yang baru dengan hati yang penuh damai dan sukacita. Tuhan memberkati.